Saudara, kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelum itu kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau Engkau beserta dengan kami. Buka hati dan pikiran kami, agar kami mengerti firman-Mu. Biarlah Roh Kudus menerjemahkan itu dalam hidup kami, untuk kami lakukan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Roma 15 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Saudara, hidup ini tidak selalu mudah, bukan? Kadang kita sudah berdoa, sudah berusaha, tapi hasilnya belum kelihatan. Kita menunggu dan menunggu, seperti menunggu wifi gratisan yang sinyalnya hanya mungkin 1 bar. Kita berharap bisa connect, tapi yang muncul malah tulisan connecting. Dan terus-menerus. Saudara pernah mengalami ini? Ya, namun firman Tuhan hari ini berkata, Allah adalah sumber pengharapan. Artinya, harapan kita tidak bergantung pada situasi, pada keadaan, tapi pada pribadi yang tidak pernah gagal. Saya ulangi. Hidup kita bukan tergantung pada situasi dan keadaan, tetapi pada pribadi yang tidak pernah gagal. Saudara, kita sering berkata, kalau masalah saya selesai, baru saya berharap. Kalau masalahnya beres, baru saya menghampiri Tuhan. Kalau saya sudah kudus dan suci, saya jadi orang baik, maka saya datang kepada Tuhan. Tetapi Alkitab mengajarkan sebaliknya, berharaplah dulu kepada Tuhan. Maka damai dan sukacita berkat akan datang. Dalam Roma 15 ayat 13 mengatakan bahwa Tuhan akan memenuhi kita dengan sukacita dan damai sejahtera. Lalu disitulah pengharapan kita menjadi berlimpah. Harapan kita bukan lahir dari keadaan yang baik, tetapi dari iman kepada Tuhan yang baik. Bukan karena kita baik-baik saja, tetapi dari iman yang datang dari Allah. Saudara, seperti sebuah GPS di mobil atau di handphone kita. Kadang kita salah belok, tapi GPS tidak marah-marah tuh. Dan dia tidak menyalahkan kita dengan berkata, sudahlah, kamu gagal. Aku nggak mau kasih petunjuk lagi. Tidak berkata demikian. Si GPS akan menghitung ulang rute yang akan kita lewati. Tuhan tidak membuang kita ketika hidup kita terasa salah arah. Bahkan dia berkata, aku masih bisa membawa kamu ke tujuan yang ku kehendaki. Itulah yang disebut dengan pengharapan. Ketika Yesus disalib, murid-murid mengira semuanya sudah berakhir. Harapan mereka runtuh. Mereka berpikir sudah tamat. Guru kami disalibkan dan sudah mati. Tetapi di balik salib, Tuhan sedang menyiapkan kebangkitan. Apa yang terlihat seperti kekalahan, tetapi kenyataan itu adalah awal dari kemenangan besar. Yesus menunjukkan kepada kita semua bahwa Tuhan selalu bekerja ketika keadaan terlihat sangat gelap. Yesus tidak menyerah pada Jumat yang kelam itu. Itu sebabnya kita juga seharusnya tidak perlu menyerah pada hari-hari sulit kita, sesulit apapun itu. Hari ini, mungkin ada yang sedang lelah, kecewa atau merasa doa terus tapi hasilnya belum terlihat. Ingat, selama kita punya Tuhan Yesus, kita tidak pernah kehabisan harapan. Dan Roma 15 ayat 13 berkata, Tuhan mau kita berlimpah-limpah dalam pengharapan. Bukan sedikit, bukan pas-pasan, tapi melimpah. Mari kita terus berharap, bukan pada keadaan, bukan pada manusia, tapi pada Tuhan Yesus Kristus yang adalah sumber pengharapan kita yang sejati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih firman-Mu hari ini mengingatkan kembali kepada kami meskipun keadaan kami tidak mudah. Biarlah damai sejahtera dan sukacita menyertai langkah kami saat kami menjalani hidup ini. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.